Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekarang kita akan membahas mengenai linearisasi fungsi. Tujuan dari linearisasi fungsi yaitu untuk mempermudah penyelesaian persamaan dengan mengubah persamaan tersebut menjadi dalam bentuk persamaan linear. Bentuk umum dari persamaan linear yaitu Y sama dengan mx plus C, di mana Y bisa berupa fungsi apapun dan X bisa berupa fungsi apapun. Misal kita diminta untuk membuat persamaan linear dari persamaan AT sama dengan A0 kali eksponen pangkat min KT, di mana AT adalah aktivitas pada T tertentu, A0 adalah aktivitas pada T0, eksponen adalah bilangan natural atau Euler number, K adalah konstanta, dan T adalah waktu. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan variabel konstan dan variabel berubah dari persamaan. Variabel konstan adalah variabel yang nilainya tetap, sementara variabel berubah adalah variabel yang nilainya berubah. Variabel bebas dan variabel terikat termasuk kepada variabel berubah. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya diubah, sementara variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel bebas. Setelah dianalisis, maka kita dapat mengetahui bahwa variabel konstan adalah A0 dan K, variabel berubah adalah AT dan T. AT adalah aktivitas pada T tertentu, sehingga nilai AT akan bergantung pada nilai T. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat adalah AT, sementara variabel bebasnya adalah T. Kemudian, setelah mengetahui variabel-variabel pada persamaan, kita mengubah persamaan tersebut menjadi pola persamaan garis linear. Variabel terikat akrab dikaitkan dengan Y, sementara variabel bebas adalah X. Sehingga kita harus mengubah pola persamaan tersebut menjadi pola persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan mx plus C. Cara untuk mengubahnya adalah salah satunya dengan mengintegralkan persamaan tersebut. Setelah diintegralkan, hasilnya adalah ln AT sama dengan min K kali T plus ln A0. Sehingga X-nya adalah T, Y adalah ln AT. Mungkin ada yang bertanya, sebelumnya dipaparkan bahwa variabel terikat atau Y-nya adalah AT, sementara pada hasil persamaan barunya Y adalah ln AT. Mengapa berbeda sementara variabel bebas atau X-nya sama dengan T dan di persamaan barunya juga tetap, yaitu X sama dengan T. Mengapa hanya nilai Y-nya saja yang berubah menjadi tiba-tiba ln? Nah, di sini dikatakan seperti yang dipaparkan di slide sebelumnya bahwa nilai X dan Y bisa berupa fungsi apapun. Dan seperti dipaparkan pada materi fungsi, ln atau logaritma dengan bilangan basis Euler number atau 2,72 adalah salah satu bentuk fungsi. Contoh berikutnya, misalnya kita akan membuat persamaan linear dari persamaan K sama dengan A kali eksponen pangkat min EA per RT. Nah, langkah pertama adalah dengan menentukan variabel yang konstan dan berubah, termasuk variabel bebas dan terikat. Setelah dianalisis, maka kita ubah kembali menjadi pola persamaan garis linear, di mana Y-nya adalah variabel terikat atau K, dan X-nya adalah variabel bebas atau T. Untuk mengubah persamaan pada soal ini menjadi persamaan garis linear, dapat ditempuh dengan cara mengintegralkan, sama seperti soal sebelumnya. Untuk mengintegralkan ini kembali lagi ke sifat logaritma dan sifat ln, maka akan ditemukan bahwa ln K sama dengan ln A plus min EA per R kali 1 per T. Setelah itu diubah posisinya agar sesuai dengan Y sama dengan mx plus C, maka akan ditemukan bahwa X sama dengan 1 per T dan Y sama dengan ln K. Perlu diingat bahwa 1 per T masih berupa fungsi eksponensial, di mana 1 per T bisa dituliskan menjadi T pangkat min 1 yang merupakan fungsi eksponensial. Berikutnya kita akan mempelajari pengolahan data manual dari linear. Pada situasi tertentu, kita tidak bisa menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi pengolahan data seperti Excel dan Grafmatika, maka kita memerlukan analisa data dengan menggunakan statistika manual. Untuk contoh pertama, kita ingin menentukan persamaan garis lurus yang melewati titik 2,3 dan 4,6. Untuk menyelesaikan soal ini, seperti biasa kita akan memaparkan apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan.
Untuk menjawab soal ini, terdapat dua cara, yaitu cara langsung menggunakan rumus Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1 plus Y1, atau dengan menggunakan cara menentukan gradien lalu intercept. Untuk cara ini, pertama-tama kita mencari gradien menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1, kemudian mencari nilai C dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari salah satu titik yang diketahui dan nilai M yang sudah diketahui. Dengan menggunakan cara tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 4,6 adalah 2Y min 3X sama dengan 0. Jika kita mengubah persamaan garis ini menjadi bentuk umum dari persamaan garis linear, maka kita dapat menemukan persamaan garis Y sama dengan 3/2X. Pada contoh 2, kita diberikan penguraian N2O5 pada fase gas yang dipelajari pada suhu tetap. Hasilnya kemudian ditabulasikan pada tabel waktu dan konsentrasi N2O5 pada waktu tertentu. Dengan menggunakan data tersebut, kita dapat memeriksa apakah hukum lajunya merupakan orde pertama terhadap konsentrasi N2O5. Perumusannya dapat ditulis, laju sama dengan min delta A per delta T sama dengan K konsentrasi A. Dan apabila diintegralkan menghasilkan ln konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan ln konsentrasi A0 min KT. Berikutnya kita harus menentukan A. Turunkan persamaan 2.1 agar dapat dibuat kurva linear sebagai Y sama dengan MX plus C. Dan B. Buat tabel yang menghasilkan gradien M dan intercept C. Untuk menyelesaikan soal A, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu variabel konstan, terikat, serta bebas dari persamaan 2.1. Untuk mengidentifikasi variabel, kita dapat melihat dari data-data yang sudah ada. Dalam tabel, kita dapat melihat bahwa konsentrasi N2O5 pada waktu tertentu itu berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Artinya, konsentrasi N2O5 bergantung terhadap waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi N2O5 merupakan variabel terikat, sementara waktu merupakan variabel bebas. Sehingga dapat dikatakan bahwa waktu adalah X dan konsentrasi N2O5 adalah Y. Kemudian kita melihat kembali ke persamaan 2.1. Posisi X atau waktu itu berada di sini, sementara posisi Y atau konsentrasi N2O5 pada waktu tertentu itu berada di sini. Sehingga persamaan 2.1 bisa dikatakan sebagai Y sama dengan ln konsentrasi A0 min K kali X. Jika demikian, maka sebenarnya persamaan 2.1 itu sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan linear, atau bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Hanya saja posisi variabelnya belum memenuhi bentuk umum tersebut, sehingga persamaan 2.1 tidak perlu diubah atau diturunkan, melainkan hanya diubah posisinya saja. Setelah diubah posisinya, persamaan 2.1 akan menjadi ln konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan min K kali T tambah ln konsentrasi A0. Untuk mengerjakan soal B, kita memerlukan data gradien dan intercept. Untuk data gradien dan intercept, kita dapat menemukannya pada persamaan bentuk linear Y sama dengan MX plus C. Seperti yang sudah kita kerjakan pada soal A, kita telah mengetahui persamaan linear dari persamaan 2.1, yaitu ln konsentrasi A pada T sama dengan min K kali T tambah ln konsentrasi A0. Untuk mengerjakan tabel, di sini kita pertama-tama harus membuat tabel antara X dan Y, yaitu antara T dan ln konsentrasi A pada T. Untuk nilai X itu sudah ada pada data soal, yaitu waktu. Sementara untuk data Y, kita memerlukan ln konsentrasi AT. Sementara pada soal kita hanya mendapatkan konsentrasi N2O5 belum dalam bentuk ln. Artinya kita harus menghitung dulu konsentrasinya di sini. Setelah kita lnkan, kita masukkan pada tabel. Maka kita akan mendapatkan tabel X dan Y. Setelah itu kita cari DY. DY itu adalah selisih antara nilai Y.
Untuk mencari nilai DY ini pada baris pertama itu dengan cara mengurangi nilai Y pada data kedua dan data ke-1. Artinya kita menghitung dengan cara min 2,649 dikurangin min 2,302. Maka akan ditemukan bahwa DY-nya adalah min 0,347. Untuk baris berikutnya juga sama, berarti untuk baris kedua kita cukup mengurangi data ketiga dengan data kedua, dan untuk baris ketiga kita mengurangi data keempat dengan data ketiga. Lalu untuk DX itu maksudnya adalah delta X, artinya selisih antara nilai X. Untuk delta X-nya pada baris pertama itu 50 kurang 0, maka akan didapatkan hasil 50. Lalu untuk baris keduanya ini itu 100 kurang 50, lalu yang data ketiganya atau baris ketiganya ini didapatkan dengan cara mengurangi 200 min 100. Maka setelah itu kita udah dapat hasil DY dan DX. Untuk nilai M, kita tinggal membagi DY dengan DX. Nah, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita rata-rata, maka akan ditemukan M average atau M rata-rata. Lalu untuk C, kita menggunakan persamaan garis linear yang sudah ada, yaitu ln konsentrasi AT sama dengan M average kali T plus J. Lalu C-nya kita cari sama dengan ln konsentrasi AT min average T. Tinggal substitusi yang sudah ada, berarti substitusi ln konsentrasi T, lalu substitusi M average, substitusi T-nya, maka akan ditemukan data-data seperti ini. Setelah itu C-nya di rata-rata, maka akan ditemukan C average. Sekarang kita bandingkan dengan cara Excel. Untuk cara Excel, kita tinggal memplot antara T dengan ln konsentrasi A pada T. Setelah diplot, maka akan ditemukan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan min 0,0069X min 2,3022. Untuk nilai M dan C pada cara Excel, itu tidak berbeda jauh dengan M dan C yang kita peroleh dengan statistik manual. Berikutnya, mari kita lihat kembali pada persamaan linear 2.1. Pada persamaan linear 2.1, kita masih belum menemukan nilai variabel K dan nilai ln konsentrasi A 0. Untuk mencari nilai K, itu kita tinggal bandingkan dengan M average, di mana M average itu sama dengan min K, sehingga dapat ditemukan bahwa K adalah 0,00693. Sementara untuk ln A0 atau konsentrasi A pada T sama dengan 0, itu tinggal substitusi juga pada persamaan linear. Coba kita lihat pada persamaan linear yang ini, itu ln konsentrasi A pada T sama dengan M average T plus C. Sekarang kita substitusi T-nya sama dengan 0, berarti ln A0 sama dengan C average. Sehingga setelah dihitung, maka A0 sama dengan 0,10005 mol. Berikutnya ada contoh ketiga. Di sini udah diketahui antara K sama T, lalu rumus akhir linearnya udah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang ditanyakan tentukan nilai EA dan A. Di sini udah ada tabelnya, silahkan dicoba untuk mencari M dan C-nya.